إنا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan sesuatu pun. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid, beliau mengatakan makna dari al-walidain. Apa makna dari kata al-walidain? Kepada al-walidain berbuat baiklah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kata al-walidain itu mencakup ibu bapa dan seterusnya garis keturunan ke atas. Ibu bapa berarti nenek kakek. Terus di atas kaki apa namanya? Buyut. Pokoknya ke atas. Jadi ayat ini kata Syekh Utsaimin, yang dimaksud dengan al-walidain itu bukan hanya ibu bapak saja, tapi nenek juga, kakek juga. Maka diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada al-walidain, ibu bapaknya, nenek kakeknya terus ke atas. Walaupun kata Syekh Utsaimin, walaupun yang paling ditekankan di sini adalah kepada kedua orang tua kandungnya atau ibu bapaknya langsung. Ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, riwayat Muslim, nomor hadis 1510, La yajzi waladun walidan. Seorang anak tidak akan mampu dan tidak akan sanggup untuk membalas jasa orang tuanya. Ini kata Nabi. Nabi katakan, anak tidak akan mampu membalas jasa kebaikan kedua orang tuanya. Illa ayyajidahu mamlukan wa yashtari wa ya'tiqahu. Kecuali kata Nabi, kalau dia mendapati orang tuanya sebagai budak, kemudian dia membelinya, kemudian dia merdekakan, barulah dia bisa membalasnya. Jadi hukum asalnya kita semua sebagai anak, kata Nabi, tidak akan mampu membalas kebaikan jasa kedua orang tuanya. Tidak akan mampu membalas kebaikan-kebaikan jasa-jasa kedua orang tuanya, karena sangat besarnya jasa keduanya. Besarnya jasa keduanya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan kalian untuk durhaka kepada ibunya. Di sini Nabi tidak mengatakan bapaknya. Berarti di sini yang dilarang cuma berdurhaka dengan ibu. Bapak tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Tidak penting. Bapak.
Atau apa alasannya? Kata Imam Nawawi, kenapa di hadis ini Nabi cuma menyebut ummahat, diharamkan durhaka kepada ibu kalian. Hanya menyebutkan lafaz ibu saja. Nabi tidak menyebutkan lafaz bapak di sini, ibu saja. Kata Imam Nawawi, dikarenakan besarnya jasa seorang ibu, yang jasa ini tidak dimiliki oleh seorang bapak. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mengkhususkan ibu, lebih ditekankan untuk seseorang tidak durhaka padanya dan berbakti padanya. Sampai Nabi mengatakan 3 kali, baru setelahnya bapak, dikarenakan ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui yang tidak bisa dilakukan oleh seorang bapak. Jadi intinya di sini kita semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu, kemudian setelahnya barulah bapaknya, dan hak seorang ibu lebih besar untuk kita berbakti padanya. Sampai Nabi menyebutkan 3 kali, karena seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui. Kita sebutkan sebuah kisah sebelum kita sebutkan macam-macam bentuk kedurhakaan. Kisah bagaimana salaf terdahulu berbakti kepada ibunya. Yang kisah ini sering antum dengar, tapi mungkin lupa. Yaitu seorang pemuda dari Yaman. Mungkin kenal pemuda dari Yaman. Seorang tabi'in. Jadi kisah ini seorang tabi'in. Ada yang mengatakan beliau kibarut tabi'in. Termasuk kibar tabi'in. Kenapa disebut kibar tabi'in? Karena dia termasuk orang yang hidup di zaman Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi. Itu namanya kibarut tabi'in. Ada sigharut tabi'in. Beliau ini seorang pemuda yang hidup di zaman Nabi, tapi tidak ketemu Nabi. Maka dinamakan dengan tabi'in. Tapi kalau hidup di zaman Nabi, ketemu Nabi, namanya apa? Sahabah. Tapi kalau hidup di zaman Nabi, tidak ketemu Nabi, namanya tabi'in. Hanya saja ditambah dengan kibarnya, pembesarnya. Yaitu kisah dari bagaimana berbakti Uwais Al-Qarni, yang mana Uwais ini pemuda yang hidup di negeri Yaman. Dia orang Yaman. Yaman ini sekarang termasuk negara yang diuji oleh Allah, banyak konflik dan banyak kemiskinan di sana. Uwais Al-Qarni seorang pemuda yang hidup di Yaman. Kulitnya belang-belang. Kenapa belang-belang? Karena penyakit sopak. Itu penyakit sopak. Penyakit sopak ini biasanya tidak ada obat. Biasanya tidak ada obat. Antum kalau ketemu orang sakit sopak, itu biasanya seumur hidup. Tidak ada obat. Bukan gatal-gatal ya, sopak. Jadi perubahan apa? Warna kulit yang tidak menentu. Kadang dari putih menghitam dan belang-beleng dia warnanya. Kemudian dia lebih dikenal karena saleh dan sangat berbakti dengan ibunya. Uwais Al-Qarni ini merawat ibunya setiap harinya dan selalu memenuhi semua yang diminta ibunya. Ini Uwais Al-Qarni. Kalau antum ingin jadi Uwais Al-Qarni, setiap apa? Setiap memenuhi apapun yang diminta ibunya. Maka pada suatu hari, Uwais Al-Qarni ini diminta sesuatu yang sangat berat. Kata ibunya, wahai anakku,
ibu ini rasanya sudah tidak lama lagi hidup di dunia ini. Sudah tidak lama lagi bisa bertemu denganmu. Maka ibu minta tolong dengan sangat. Ibu ingin berangkat haji. Tolonglah berusaha. Inilah permintaan terakhir ibu, kata ibunya Uwais ini. Maka mendengar permintaan ibunya, maka Uwais Al-Qarni ini termenung. Karena kalau dari Yaman ke Mekah sana jaraknya ribuan kilometer. Ribuan kilometer jaraknya ke Ka'bah sana. Yang tidak mungkin kalau tidak memiliki kendaraan. Yang mana Uwais Al-Qarni ini orangnya miskin, tidak punya onta, tidak punya kuda, tidak punya keledai. Maka Uwais Al-Qarni berpikir bagaimana bisa mewujudkan keinginan ibunya dengan kemiskinan, kesusahan yang dia hadapi. Setelah dia berpikir keras, timbullah ide supaya cita-cita ibu tercapai. Idenya, karena tidak mampu beli kendaraan, akhirnya dia beli anak lembu. Tahu lembu? Anak sapi. Dibeli anak sapi. Setelah dibeli anak sapi, dibikinnya kandang. Kandang itu dibangunnya di atas bukit. Jadi dibikinnya kandang, dibangun kandangnya di atas bukit. Maka Uwais membeli seekor anak sapi. Kemudian orang-orang bertanya, untuk apa engkau membelinya? Apakah engkau ingin membawa ibumu ke Mekah naik anak sapi ini? Maka mana mungkin seekor anak sapi bisa dibawa naik ke Mekah, berangkat ke Mekah. Maka setelah membeli anak sapi itu, Uwais membangun kandangnya di atas bukit. Selama 8 bulan, Uwais itu menggendong anak sapi dari bukit turun ke bawah. Selama berapa bulan? 8 bulan. Setelah 8 bulan, maka tibalah setelah 8 bulan waktu haji. Barulah masyarakat paham, ternyata maksud beli anak lembu itu untuk latihan gendong mamaknya. Jadi Uwais itu ingin menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah sana. Antum sanggup tidak gendong ibunya dari Yaman ke Mekah? Taruhlah jaraknya 3000 kilometer. Sanggup tidak kira-kira? Butuh latihan. Maka Uwais Al-Qarni latihan. Latihannya berapa bulan? 8 bulan. Latihannya mengangkat apa? Mengangkat anak sapi. Maka setelah itulah Uwais menggendong sang ibu berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Kalau bayangan kita selama ini Uwais menggendong cuma tawaf di Ka'bah. Keliru ya. Uwais itu menggendong ibunya dari Yaman sampai Mekah sana. Sambil tawaf pun digendong lagi. Itu Uwais Al-Qarni. Maka ketika Uwais Al-Qarni sedang wukuf. Wukuf di mana? Di Padang Arafah. Maka di hadapan Ka'bah, ibu dan anaknya ini berdoa. Apa kata Uwais Al-Qarni? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa seluruh dosa ibuku. Ketika mendengar doa ini, ibunya bertanya, wahai anakku, bagaimana dengan dosamu? Kok doa ibu saja yang diminta diampuni? Bagaimana dengan dosamu? Kata Uwais Al-Qarni, terampuninya dosa ibu maka ibu akan masuk surga. Adapun untukku cukup ridhamu wahai ibu yang memasukkan aku ke surga. Begitunya baktinya seorang Uwais Al-Qarni. Jadi cukup ridha ibu yang akan membawaku ke surga. Maka mendengar keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta, Allah Subhanahu wa taala dengan tiba-tiba menyembuhkan penyakit sopaknya tanpa obat.
tanpa terapi, tanpa dikasih obat salep, obat kulit, tidak. Maka setelah Allah melihat ketulusan seorang anak ke ibunya, Allah sembuhkan penyakitnya seketika itu juga. Dan penyakit sopak itu hanya tersisa hanya selebar dinar atau dirham. Intinya penyakit sopaknya itu hilang, tinggal hanya bulatan putih, dan itu pun di telapak tangan. Ya, jadi kalau antum banyak penyakit, obatin dengan apa? Banyak berbakti dengan orang tuanya. Ternyata obat. Jadi kalau antum mungkin sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh-sembuh, tuluskan baktinya kepada kedua orang tua. Ini kisah bagaimana bakti seorang Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan dalam kitab dalam Al-Adab Syar'iyyah karya Imam Ibnu Muflih, kata Imam Ahmad, berbakti kepada kedua orang tua akan menghapus dosa-dosa besar. Jadi kata Imam Ahmad, berbakti kepada kedua orang tua akan menghapus dosa-dosa besar. Kemudian pembahasan berikutnya mengenai apa pengertian durhaka. Apa pengertian durhaka? Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, wal muradu bihi al-uququ suduru ma yata'adza bihi al-walid min waladihi min qawlin aw fi'lin illa fi syirkin aw maksiyah ma lam yatana'athul walid. Yang dimaksud dengan durhaka adalah semua yang muncul dari seorang anak, baik ucapan maupun perbuatan atau sikapnya yang menyakiti orang tua. Itu pengertian durhaka. Kira-kira antum durhaka atau berbakti? Definisi durhaka, setiap ucapan, perbuatan yang keluar dari seorang anak yang menyakiti orang tuanya. Sekarang kalau ditanya, anak antum pernah tidak menyakitinya? Anak kita pernah tidak? Atau anak yang kita lahirkan ke dunia ini pernah tidak menyakiti kita sebagai orang tua? Pernah. Maka ketika itu dia telah melakukan kedurhakaan. Jadi durhaka itu mananya setiap segala sesuatu yang menyakiti orang tua. Itu namanya durhaka. Kecuali dalam hal dalam meninggalkan maksiat dan dosa atau kesyirikan. Intinya, singkatnya, durhaka itu maknanya segala perbuatan yang bisa, ucapan yang bisa menyakiti kedua orang tua. Kemudian kita sebutkan di sini di antara sebab kenapa anak menjadi anak yang durhaka. Sebelum kita menyebutkan bentuk-bentuk kedurhakaan, sebab kenapa anak jadi anak durhaka. Kenapa anak kita terkadang menyakiti kita sebagai orang tua? Apa sebabnya? Apa sebabnya ada anak durhaka? Kenapa anak kita tidak seperti Uwais Al-Qarni? Kan mungkin kita berpikir sekarang. Kira-kira kalau jamaah ditanya, kenapa anak jamaah ini tidak seperti Uwais Al-Qarni? Apa sebabnya? Kenapa anak kita ini sangat jauh dari bakti kepada kedua orang tua? Sebabnya yang pertama, kenapa anak kita sering melakukan kedurhakaan? Yang pertama karena kebodohannya. Maka kalau orang tua pengen anak yang berbakti, tapi dibiarkan di atas kebodohan hidup di dunia ini, jangan harap anaknya berbakti. Pasti tiap hari ada saja yang menyakiti hati. Entah satu, entah dua, entah tiga, entah banyak. Intinya kebodohannya. Yang kedua, sebab anak menjadi anak yang durhaka, karena jeleknya pendidikan orang tua dalam mendidik anaknya. Jadi sebelum kita bahas bentuk-bentuk kedurhakaan, penting kita tahu sebab-sebabnya. Jeleknya pendidikan orang tua dalam mendidik anaknya. Jadi siapa yang disalah sini?
Siapa yang disalahkan? Ya orang tua dulu. Jangan nyalahkan anak dulu ya. Orang tua dulu disalahkan. Kemudian yang ketiga, di antara sebab kenapa anak itu durhaka, karena orang tua seringnya menyuruh anak berbuat baik, sementara dia tidak berbuat baik. Ini juga sebab kenapa anak durhaka. Karena cuma ngajari baik, tapi bapaknya, ibunya tidak berbuat baik. Ngajari anaknya soleh soleha, tapi ibunya soleha misalnya, melawan suaminya. Ini susah ya, susah. Maka ini jangan sampai kita ngajarkan anak tapi ternyata kita sendiri tidak mengamalkan. Yang keempat, sebab anak itu menjadi anak durhaka, karena dulu orang tuanya pernah durhaka dengan orang tuanya. Karena dahulu ibu bapaknya pernah durhaka kepada kedua orang tuanya, sehingga balasan yang setimpal baginya. Jadi kalau antum tanya, kenapa anak saya ini melawan terus? Antum tanya dulu, antum melawan tidak dulu dengan orang tua? Ternyata antum juga pelawan, berarti sama. Satu sama. Itu namanya apa? Itu namanya adil bukan? Itu namanya adil namanya. Adil, Allah Maha Adil. Kemudian berikutnya di antara sebab kedurhakaan seorang anak adalah orang tua tidak membantu anaknya untuk melakukan kebajikan. Tidak membantu anaknya melakukan kebajikan, atau singkatnya, orang tua membiarkan. Nengok anaknya kelakuannya jelek, biarlah, nunggu sadar. Ternyata tidak sadar-sadar. Biarlah, tidak sholat, biarkan. Bentak-bentak orang tua, biarkan. Melawan dengan orang tua, biarkan. Minta dengan cara kasar, dikasih terus. Tidak dibantu untuk merubah anaknya, dibiarkan. Ini namanya virus pembiaran, dan ini sudah terjadi. Kita sering sekali membiarkan. Jadi anak itu dibiarkan dengan kelakuannya, akhirnya sampai terus menerus dia menjadi anak yang durhaka. Yang keberapa? Yang keenam. Yang keenam, kata para ulama, sebab anak itu durhaka karena jeleknya akhlak istri. Kenapa kenapa ulama menyebutkan yang keenam demikian? Karena yang paling banyak bergaul dengan anak adalah istri. Kalau istri jelek akhlaknya, antum tunggu saja nanti anaknya juga jelek. Tidak menjadi anak yang berbakti. Terkadang ketika ibu bapaknya berantem, anaknya siapa? Ikut nendang. Nendang siapa? Nendang bapaknya. Terjadi tidak? Terjadi, jangan salah antum. Inilah hasil didikan yang tidak benar. Harusnya kalau anak yang berbakti tidak kayak gitu. Makanya bahaya sekali didikan seorang istri. Maka kalau kita mendapati anak kita durhaka, di antara sebabnya didikan istri yang buruk, karena istri yang paling berperan membentuk tabiat seorang anak ini. Ini 6 sebab. 6 sebab kenapa seorang anak itu jadi anak durhaka. Kira-kira dari 6 ini antum punya berapa? Punya ke-6-6-nya? Musibah berarti. Ya wajarlah. Kalau sampai 6-6 ini punya, maka wajarlah anak kita tidak seperti Uwais Al-Qarni. Wajar. Maka hendaknya kita semua bertobat kepada Allah agar Allah cepat-cepat mengangkat musibah yang menimpa kita semua. Kemudian berikutnya kita sebutkan 20 bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Syekh Utsaimin mengatakan, apabila kita perhatikan di zaman ini atau di saat ini, di hari-hari ini, kebanyakan anak itu, kata Syekh Utsaimin, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Kebanyakan.
Jadi sangat langka anak yang berbakti di saat ini. Sangat langka. Yang pertama disebutkan oleh karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad dalam kitabnya Uququl Walidain, karya Syekh Muhammad bin Ibrahim. Beliau mengatakan yang pertama di antara bentuk kedurhakaan anak kepada orang tuanya adalah suka membuat orang tuanya menangis dan sedih. Baik dengan perkataan, perbuatan, atau sekedar menjadi sebab sedih dan menangisnya orang tua. Jadi ini bentuk kedurhakaan yang pertama. Suka membuat orang tua sedih, menangis. Maka ini sifat anak durhaka yang pertama. Disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar, beliau mengatakan dalam kitab Adabul Mufrad, Buka'ul walidain minal uquq wal kabair. Membuat kedua orang tua menangis merupakan kedurhakaan dan dosa besar. Ini disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar. Yang kedua, bentuk kedurhakaan kepada orang tua adalah merasa jengkel. Merasa jengkel dengan perintah orang tua. Ditambah dengan mengucapkan kata merasa jengkel. Tapi saya tidak pakai kata cuma jengkel saja. Samalah dia. Walaupun tidak pakai kata tapi jengkel. Ini termasuk anak durhaka dia. Kenapa? Ya di Al-Quran itu yang dilarang kata Kalau jengkel tidak dilarang katanya. Ini tidak benar ya. Maksud kata di sana itu adalah ungkapan kejengkelan. Walaupun antum tidak ungkapan kata tapi kalau antum jengkel, itu berarti antum juga tanda-tanda melakukan kedurhakaan. Kemudian yang ketiga, bentuk kedurhakaan adalah menyuruh-nyuruh orang tua menyapu, mencuci, menyiapkan makanan yang pekerjaan tersebut sangat tidak pantas, terutama orang tua sudah tua, sudah jompo. Akan tetapi apabila orang tua mengerjakan inisiatif sendiri, maka hendaknya, kata para ulama, anak berterima kasih. Jadi selesai ibunya nyuci piring, ucapkan apa? Terima kasih. Jangan dikatakan, ya memang sepantasnya ibu harus seperti itu di rumah saya. Ini repot ini. Harusnya ibu itu kalau di rumah saya nyuci, ngepel, walaupun tidak disuruh. Ini ucapan anak durhaka. Jadi kalau seandainya orang tua bantu-bantu di rumah kita, selayaknya, kata para ulama, anak berterima kasih. Berterima kasih. Kemudian yang keempat, bentuk kedurhakaan yang keempat adalah mengkritik makanan yang dibuat orang tua. Lah kok tidak boleh dikritik? Iya. Sebagian orang tua kalau anak yang mengkritik sakit hatinya. Sudah capek-capek dimasak, tukang kritik pula. Sudahlah beli tidak, bantu masak tidak, tiba-tiba kritik. Entah makannya benar-benar tidak enak, walaupun tidak enak makanan itu, kalau dikritik tetap sakit hati orang tua. Makanya kalau bisa, kalau makanan itu tidak menyenangkan, diam saja. Karena kalau kita kritik, menyakitkan orang tua, intinya setiap yang menyakitkan namanya durhaka, al-uquq. Kemudian berikutnya yang kelima, bentuk durhaka dengan kedua orang tua adalah seorang anak tidak mau membantu orang tua di rumah. Tidak mau bantu cuci piring, tidak mau bantu ngepel rumah, tidak mau bantu sapu rumahnya, tidak mau membantu orang tuanya di rumahnya dengan alasan sibuk atau sebagainya. Kemudian yang keenam, bentuk durhaka kepada kedua orang tua, tidak mau meminta pendapat orang tua
tidak mau berkonsultasi dengan orang tua, dianggapnya orang tua itu tidak tahu apa-apa. Ini termasuk merendahkan orang tua. Jadi usahakan kalau kita sebagai anak, apalagi kita masih tinggal di rumah orang tua, kalau bisa usahakan minta apa? Nasihat orang tua. Berkonsultasi, meminta pendapatnya. Karena khawatir ketika kita tidak meminta pendapatnya akan menyakiti hati orang tuanya. Kemudian yang ketujuh di antara bentuk kedurhakaan kepada orang tua adalah menampakkan perselisihan, keributan dengan saudaranya atau dengan orang lain di depan orang tua. Saling tinju-tinjuan, adik kakak. Sama siapa tinjuannya? Sama adik-adik sama kakak tinjuan. Di depan siapa? Depan ibunya. Ini bentuk durhaka. Tapi kan saya tidak nonjok ibu, Pak Ustaz. Iya. Walaupun tidak nonjok ibunya, tapi menyakiti hati ibu yang melihatnya. Ini anak semakin besar semakin nakal, menyakiti. Maka kalau antum pengen berantem jauh-jauh sana, jangan depan orang tua. Kalau memang mau berantem. Tapi bagusnya jangan berantem. Jadi antum berantem depan orang tua, itu bentuk kedurhakaan. Kemudian berikutnya di antara bentuk kedurhakaan kepada orang tua adalah mencela, menghina orang tua. Ingat ya, intinya setiap yang menyakitkan itu durhaka. Kemudian yang kesembilan, di antara yang bentuk durhaka adalah membawa alat-alat maksiat ke dalam rumah. Misal, merokok depan orang tua, ini hati-hati ya. Kenapa ya? Ibunya berpendapat haram merokok. Setiap anak merokok depan ibunya, durhaka anak tadi. Kenapa? Menyakiti hati orang tuanya. Ya ibunya berpendapat haram merokok. Anaknya ceplos-ceplos atau menghembus asap terus, ngisap terus depan orang tuanya. Maka setiap keharaman yang dilakukan di dalam rumah orang tuanya, yang dia bawa ke dalam rumahnya, dilakukan di hadapan ibunya, yang menyakitkannya, maka itu kedurhakaan. Kemudian yang ke-10, di antara bentuk kedurhakaan kepada orang tua, adalah bermaksiat di depan orang tua. Seperti telat bangun sholat, dibanguni sholat subuh tidak mau. Ini anak durhaka. Atau pacaran depan orang tuanya. Atau yang lainnya, intinya bermaksiat depan orang tuanya. Kemudian yang ke-11 bentuk kedurhakaan adalah mencemar nama baik orang tua. Mencemar nama baik orang tua. Orang tua udah rajin ngaji, tiap hari berangkat kajian. Tiba-tiba anaknya mungkin melakukan hal yang tidak sepantasnya. Bapaknya berpeci, ibunya bercadar, anaknya daladak sholat, keluyuran. Maka semua perbuatan yang mencemarkan nama baik orang tua yang dilakukan anak, itu bentuk durhaka. Yang ke-12 bentuk durhaka adalah membuat orang tua repot. Tiap sebentar minta tolong orang tua. Selama orang tua masih ada uang, diperasnya terus. Ini bahaya nih anak seperti ini. Ya anak mungkin sekali dua kali, tapi lama kelamaan orang tuanya repot dibikinnya. Tersiksa, terbebani. Ini bentuk dari kedurhakaan. Kemudian yang ke-13 bentuk durhaka itu adalah menginap terlalu lama di luar rumah. Menginap terlalu lama di luar rumah jika tinggal serumah dengan orang tua. Karena kalau orang tua ditinggal lama, itu membuat orang tua resah. Jadi kalau kita biasa anaknya di rumah, tiba-tiba ada balik-balik, orang tuanya resah. Maka sesuatu yang membuat resah, itu bentuk dari kedurhakaan.
Kemudian yang ke-14 di antara sebab atau bentuk durhaka adalah suami lebih taat kepada istri daripada kedua orang tua. Makanya ketika ditanya ke Syekh Shalih Fauzan, ya Syekh, aku punya istri. Istriku bersikeras, menolak, tidak mau tinggal bersama ibuku. Bersikeras, bersitegang, tidak mau tinggal bersama mertua. Tidak mau tinggal bersama ibuku, ya Syekh. Bagaimana ini? Ini yang nanya siapa? Suami yang nanya. Nanya ke Syekh Shalih Fauzan. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, apabila istrimu tidak cocok dengan ibumu, maka engkau bisa menempatkan istrimu sendirian di rumah terpisah. Atau solusi yang kedua, kata Syekh Shalih Fauzan, engkau bisa mencari istri yang lain yang cocok dengan ibumu. Nah, pilihlah solusi yang mana, terserah antum ya. Anda tidak bisa memaksakan. Itu pendapat Syekh Shalih Fauzan. Kalau ada istri tidak cocok dengan orang tua kita, solusinya ada dua, kata Syekh Fauzan. Antum siapkan rumah sendiri untuk dia, atau yang kedua, antum cari yang cocok dengan ibumu. Jadi kalau mulai sekarang cari jodoh apa? Yang bisa cocok dengan ibunya. Kemudian yang ke-15 di antara bentuk durhaka kepada kedua orang tua adalah tidak ada di sisi orang tua ketika orang tua sedang membutuhkan, sedang sakit, sedang tua renta, sedang lemas. Pokoknya tidak ada di samping orang tua lagi membutuhkan. Ini bentuk durhaka. Yang ke-16 bentuk durhaka adalah menitipkan orang tua ke panti jompo. Jadi nitip orang tua ke panti jompo, ini termasuk bentuk durhaka. Yang ke-17 bentuk durhaka adalah mencuri harta orang tua. Tapi kan cuma 10.000 nyuri di kantong. Kadang 50, kadang 100, kalau tidak ada duit kecil 100 diambilnya. Jadi ini bentuk durhaka juga, mencuri harta orang tua. Nah, tapi kan orang tua sendiri, ya tetap itu durhaka. Karena orang tua tidak suka hartanya dicuri. Suka tidak? Antum sebagai orang tua senang tak anaknya nyuri? Tidak senang kan? Maka itu menyakitkan. Maka itu termasuk bentuk durhaka. Yang ke-18 bentuk durhaka adalah mengharap orang tua cepat mati. Ini bahaya ya. Kok lama nian matinya orang tua nih? Sakit dah 10 tahun tak mati-mati juga. Ini tidak benar anak kayak gini ya. Ini bentuk durhaka ini. Kalau mati anak durhaka dia. Kemudian berikutnya di antara yang ke-19 bentuk durhaka kepada kedua orang tua adalah bersifat bakhil dan pelit kepada kedua orang tuanya. Sangat perhitungan. Kalau istri yang minta, jor-joran dia. Kapan ibunya minta, lagi kosong katanya. Entah apanya yang kosong, apa otaknya yang kosong, entah pikirannya lagi kosong, intinya lagi kosong. Kapan istrinya yang minta, semua dikasih. Maka ini hati-hati. Jangan bakhil. Bakhil ke orang tua durhaka. Yang terakhir, yang ke-20 di antara bentuk durhaka kepada kedua orang tua adalah malu mengakui orang tuanya sendiri. Malu dia. Malu dia. Sebagian orang merasa malu dengan keberadaan orang tuanya dan tempat tinggalnya. Karena mungkin orang tuanya miskin, susah. Maka yang seperti ini adalah bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Maka ini 20 bentuk-bentuk dari durhaka kepada kedua orang tuanya. Wani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita tutup kajiannya, ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh Utsaimin tentang bagaimana kalau anak perempuan menolak perintah orang tuanya untuk dijodohkan, apakah durhaka atau tidak?
Antum kan punya anak perempuan. Tidak menutup kemungkinan ketika kita cari jodoh nanti anak perempuan nolak. Tidak untuk kemungkinan. Kenapa? Kata anaknya, saya sudah ada pilihan sendiri yang cocok. Maka kata Syekh Utsaimin, la tankih, jangan engkau nikahkan seorang gadis berdasarkan hadis Nabi sampai diminta izinnya. Berarti kata Syekh Utsaimin, menikahkan anak perempuan tanpa seizin dia itu kezaliman. Dan kezaliman itu maksiat. Maka kalau dia maksiat, la ta'ah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Dan juga kata Ibnu Taimiyah, walaysa lil abawain, tidak ada bagi kedua orang tua memaksa kepada sang anak untuk menikahi orang yang tidak dia inginkan. Dan jika sang anak menolak, fala yakunu aqan, maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, anak itu tidak bisa disebut anak durhaka walaupun orang tuanya sakit hati karena perjodohannya tidak lancar. Tidak anak durhaka. Ini satu dari contoh dari beberapa contoh bahwasanya ada bentuk-bentuk yang apabila kita menolaknya bukan dari bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Maka inilah yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Maka setelah kita mengetahui 20 sebab, 20 bentuk anak durhaka, kira-kira sekarang kita ini anak durhaka atau anak berbakti? Ternyata anak durhaka. Maka ditanyakan kepada Syekh bin Bas, ya Syekh bin Bas, aku ini anak durhaka. Bagaimana cara aku bertaubat? Ibuku sudah meninggal, bapakku sudah meninggal. Aku anak durhaka dulu semasa hidup. Bagaimana aku bertaubat? Maka kata Syekh bin Bas, ada dua caranya. Bertobat yang pertama dengan cara menyesal, dengan penyesalan. Kemudian yang kedua melakukan bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua setelah meninggalnya. Dan insyaAllah kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Di antara bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua setelah meninggal, supaya taubat kita diterima oleh Allah. Karena kita ternyata sebenarnya masih jauh dikatakan sebagai anak yang berbakti, tetapi lebih dekat dikatakan anak yang merepotkan, menyusahkan, banyak maunya, dan suka menyakiti orang tuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.